Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almutmainah binti Elias dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, akan menjelaskan mengenai tentang produk dan operasional pasar modal syariah, mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum ini, kita akan mengetahui kenapa presentasi ini perlu dibahas. Presentasi ini membahas mengenai pasar modal syariah, yang mana tujuannya adalah agar kita mengetahui dan memperluas pengetahuan mengenai pasar modal secara umum dan membandingkannya dengan pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Dan ini adalah sesuatu yang penting karena berkembangnya lembaga keuangan syariah ini, kita harus mengetahui salah satu produknya atau pasar modal syariah, karena itu adalah salah satu sistem dari pasar sistem keuangan syariah yang terus berkembang. Lalu, apa saja yang akan dibahas pada presentasi ini? Yaitu satu, apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Kedua, apa prinsip pasar modal syariah? Kemudian tiga, apa yang menjadi landasan hukum operasional pasar modal syariah? Dan keempat, apa saja produk-produk pasar modal syariah? Kemudian, bagaimana pasar modal syariah beroperasi? Baik, lanjut saja. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah salah satu bentuk dari pasar modal. Pasar modal sendiri apa sih? Pasar modal adalah sebuah pasar di mana berbagai macam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Sedangkan pasar modal syariah adalah sebuah pasar modal yang mengikuti dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Seperti itu. Dan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, apa aja sih prinsip-prinsip syariah Islam? Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada visi dan misi dari pasar modal syariah. Visi dari pasar modal syariah adalah industri pasar modal syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional. Kemudian misinya adalah memperkuat nilai kesyariahan pada pasar modal syariah. Kemudian mendukung pendanaan infrastruktur dan pengembangan halal value chain, serta mengembangkan produk pasar modal syariah yang inovatif dan berdaya saing, serta menjadi pilihan masyarakat. Selanjutnya, yang kita tadi bahas selanjutnya adalah prinsip-prinsip. Ada 4 prinsip-prinsip yang diterapkan pada pasar modal syariah. Satu, prinsip kepastian al-yakin. Dua, prinsip keadilan al-adl. Tiga, prinsip keterbukaan al-ittisal. Yang keempat adalah prinsip tanggung jawab sosial al-intisar al-ijtimai. Kemudian, apa yang dimaksud dari prinsip-prinsip berikut? Nah, yang pertama adalah prinsip kepastian. Nah, ini adalah prinsip yang digunakan pada investasi atau semua transaksi di pasar modal syariah dengan mengetahui informasi serta jelasnya produk investasi. Ini pun berkaitan dengan prinsip yakni tidak ada spekulasi dalam pasar modal syariah. Jadi tidak ada unsur perjudian di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip keadilan? Yakni prinsip di mana pasar modal syariah ini tidak mengandung praktek-praktek yang akan merugikan pihak yang terjadi atau yang ikut dalam transaksi tersebut, seperti adanya manipulasi, trading, atau semacamnya. Ini dalam pasar modal syariah itu tidak ada, karena itu adalah prinsip yang dipegang yakni adil. Selanjutnya adalah prinsip keterbukaan. Apa yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan ini? Yakni adalah prinsip yang tidak menutup dari informasi transaksi dan investasi yang terjadi pada pasar modal tersebut. Yakni semua transaksi berjalan dengan transparansi, sehingga produk-produk yang terlibat dan pihak-pihak terlibat itu jelas. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab sosial. Apa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab sosial? Jadi, prinsip tanggung jawab ini adalah
investasi yang dilaksanakan pada pasar modal ini harus bertanggung jawab dan harus memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat secara luas ya. Secara di dalamnya dilakukan penghindari investasi dan sektor-sektor yang akan merugikan masyarakat atau lingkungan ke depannya. Itu adalah prinsip-prinsip dari pasar modal syariah. Selanjutnya adalah landasan hukum. Sebenarnya apa itu landasan hukum? Landasan hukum itu sendiri adalah sebuah acuan dari suatu tindakan terkait hukum berupa undang-undang, peraturan, pemerintah, keputusan presiden, dan lain-lain. Dalam konteks pasar modal syariah, landasan hukum yang dipegang adalah berikut. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ini tentang pasar modal, otomatis akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah juga. Kemudian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini juga menjadi landasan hukum bagi pengembangan produk-produk pasar modal syariah, terutama hal pengelolaan dana dari masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 80 DSN MUI Nomor 9 2010. Fatwa MUI ini menjelaskan mengenai panduan dan pedoman serta prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam investasi di pasar modal syariah. Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 11 POJK Nomor 4 2017 tentang penerapan prinsip syariah bagi lembaga jasa keuangan dan produknya. Jadi, semua penerapan serta produk-produk yang akan diterapkan pada pasar modal syariah akan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 ini. Selanjutnya adalah nomor Peraturan OJK Nomor 76 POJK Nomor 4 2016 tentang perlindungan investor di pasar modal. Peraturan ini juga digunakan sebagai perlindungan bagi investor di pasar modal termasuk pasar modal syariah. Jadi ini adalah landasan hukum di mana sebagai acuan berlangsungnya pasar modal syariah. Selanjutnya yang kita bahas tadi adalah produk-produk. Apa saja produk dari lembaga keuangan syariah yang di mana pasar modal syariah ya? Ya, pasar modal syariah ada saham, obligasi, reksadana, serta sukuk. Secara tidak langsung ini hampir sama dengan pasar modal konvensional, tetapi bedanya dari tiap produk-produk ini akan menganut atau berpegang kepada prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang mana saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan sukuk syariah. Saham yang diberikan atau dikeluarkan harus berpegang kepada prinsip syariah, di mana sesuai dengan prinsip, dengan kriteria tertentu, dan tingkat uang yang namanya tingkat utang yang rendah, sehingga saham tersebut juga jelas, dan saham-saham yang dikeluarkan itu juga harus dari perusahaan yang tidak terlibat dari kegiatan-kegiatan yang diharapkan oleh agama Islam. Gitu. Investor-investor juga dibagi hasil-hasil dari saham tersebut dengan proporsi yang sesuai. Kemudian obligasi syariah. Obligasi itu adalah sebuah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan itu mengikuti dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, obligasi syariah dijamin dengan aset atau proyek yang bersifat syariah. Kemudian reksadana syariah. Reksadana syariah ini juga adalah reksadana atau produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi yang mengikuti dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga keuntungan nanti dalam reksadana syariah itu dibagi dengan proporsi yang sesuai. Kemudian ada lagi sukuk syariah. Ini salah satu instrumen keuangan syariah yang berbentuk surat utang, hampir sama dengan obligasi syariah. Tetapi perbedaannya adalah sukuk syariah ini dijamin dengan aset atau proyek yang bersifat syariah. Dan biasanya sukuk ini mendanai proyek
infrastruktur dan operasi, namanya proyek-proyek yang mendukung perekonomian syariah. Sehingga imbal hasilnya nanti berupa bagi hasil yang tetap atau mengambang. Selanjutnya, bagaimana operasi pasar modal syariah dan gimana sih tolak ukurnya? Jadi, operasional pasar modal syariah ini dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek produk syariah, prinsip syariah, lembaga pengawas, perusahaan syariah, dan transaksi syariah. Nah, pada produk syariahnya ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa itu harus memegang prinsip syariah. Selanjutnya, prinsip syariah tadi seperti saya sampaikan tadi terhadap ada larangan bunga atau riba, kemudian maisir, dilarang ada maisir, ada spekulasi di dalamnya, kemudian dilarang ada goror atau ketidakpastian. Jadi, pasar modal syariah ini harus sesuai dengan prinsip dan tidak boleh mengikuti atau meliputi larangan-larangan tersebut. Kemudian, lembaga pengawas, tadi yang seperti saya sampaikan, terus ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) tadi, kemudian Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan Syariah (BAPEPAM) LK, dan selanjutnya adalah perusahaan syariah. Perusahaan ini itu harus mematuhi prinsip-prinsip serta memiliki proses untuk bisa menjadi perusahaan syariah karena ada komite syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dari perusahaan yang mengajukan syariah tersebut itu apakah mengikuti dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian transaksi syariah. Transaksi ini adalah harus memenuhi prinsip syariah juga, yang dimana harus terjadi kesepakatan atau ijab kabul, kejelasan khoti, dan keadilan makful fihi. Ini adalah poin pentingnya guys. Jadi transaksi syariah ini harus ada ijab kabul, kejelasan, dan keadilan. Nah, selanjutnya prosedur. Prosedur ini meliputi beberapa prosedur pasar modal syariah. Jadi, pasar modal syariah juga memiliki prosedur, yakni ada mendirikan perusahaan emiten syariah, memperoleh sertifikat syariah, menawarkan saham syariah, menjual obligasi syariah, menetapkan harga dan obligasi syariah, transaksi di pasar modal syariah, dan pelaporan dan transparansi. Adapun mendirikan perusahaan emiten syariah ini harus memenuhi dari prinsip-prinsip syariah di setiap aktivitas bisnisnya. Kemudian untuk memperoleh sertifikat syariah itu seperti yang saya bilang tadi, harus mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Pasar Modal Syariah itu BAPEPAM LK. Dan kemudian dalam menawarkan saham syariah ini harus jelas dan mematuhi prinsip sesuai dengan prinsip syariah dan harus disetujui oleh Badan atau Dewan Syariah Nasional atau DSN. Kemudian dalam menjual obligasi syariahnya juga harus mengikuti prinsip syariah dan disetujui oleh DSN. Kemudian dalam menetapkan harga dan obligasi syariah juga harus mematuhi syariah karena misalnya perdagangan saham atau obligasi syariah ini harus dilaksanakan secara tunai dan tidak ada bunga di dalamnya yang dibebankan ke dalam transaksi tersebut. Dan tadi menetapkan harganya juga harus adil dan transparan, seperti prinsip yang sudah bilang tadi. Kemudian ketika pelaporan harus ada transparansi di dalamnya. Emiten harus memenuhi standar pelaporan dan transparansi yang ditetapkan oleh BAPEPAM LK. Jadi secara nggak langsung bisa kita tangkap ya, itu semua prosedur itu harus memenuhi prinsip syariah. Jadi kesimpulannya dari presentasi ini dapat kita lihat perbedaan dari pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional.
terletak pada prinsip-prinsip dasar, produk-produk investasi, praktik bisnisnya, serta regulasi dan tujuan investasinya. Pada prinsip-prinsip dasar, pasar modal syariah ini berprinsip kepada syariat. Sedangkan pada pasar modal konvensional, mereka berprinsip pada kapitalisme yang mengejar keuntungan, di mana mereka tidak memperdulikan dari mana asal-usul haram tidaknya investasi tersebut, serta pada produk-produk investasi pada pasar modal syariah itu sangat diperhatikan halal atau tidaknya dari produk-produk investasi tersebut. Kemudian pada praktik bisnisnya ada rules-nya, ada peraturan di mana harus transparan, adil, terus pasti. Jadi berbeda dengan pasar modal konvensional yang mungkin saja itu lebih tidak stabil karena banyak hal yang tidak berpegang pada prinsip ajaran Islam. Selanjutnya pada regulasi. Tidak seperti pasar modal konvensional, regulasinya seperti yang saya sampaikan, pasar modal syariah ini berpegang kepada PAM, LK, terus DSN MUI, yang diawasi terus-menerus agar kedepannya pasar modal syariah ini tetap berpegang kepada prinsip-prinsipnya. Kemudian tujuan investasi dari pasar modal syariah ini adalah memperoleh keuntungan yang halal secara syariah dan menghindari investasi-investasi di sektor yang haram. Sedangkan pada pasar modal konvensional ini mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Jadi mereka berorientasi kepada memperoleh keuntungan. Jadi itulah perbedaan dari pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Kemudian akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.